Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terusan kepada selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita ada sholat maghrib berjamaah dan insyaallah selanjutnya akan kita mengikuti kajian. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita diberi Allah SWT untuk melaksanakan kewajiban teladan ini menjadi wasilah buat kita. Allah meridhai kita, mengampuni dosa kita dan merahmati kita, juga memberkahi bukan hanya kita yang hadir, juga seluruh warga komplek ini. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita simak atau kita kajian ini. Bismillah. Ikuti saya di talarlah ya, supaya dapat barokah dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah dipanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ia memang zat yang paling berhak untuk dipuji, disanjung, dipuja oleh segenap makhluk yang telah diciptakannya. Pun setelah kita menyatakan syahadah, pengakuan kita bahwa tidak ada ilah kecuali Allah semata, dan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan juga utusannya. Maka setelah kedua kalam itu diucapkan, maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah, maka kita memanjatkan doa untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu bersalawat dengan mengerutkan rahmat, kemuliaan kepada Rasulullah, ditempatkan beliau di tempat yang tertinggi dengan derajat yang tidak terjangkau oleh makhluk lain. Pun demikian juga dengan para malaikatnya, memanjatkan doa untuk Rasulullah. Maka orang yang beriman dititahkan, diperintahkan shallu, untuk bersalawat. Itulah doa yang terbaik yang bisa kita panjatkan kepada Allah untuk Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi bahasana urang salaku hamba Allah, lungaku umat Muhammad ulah pedit untuk bersalawat kepada Nabi. Di dalam salat coba kita lihat dan kita alami berapa rakaat dan berapa tahiyat
duduk tasyahud, duduk tawaruk, dan kita bersalawat. Dan salawat itu tidak bisa ngarang juga, karena Nabi ketika itu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kami telah diperintahkan untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana kami harus bersalawat kepadamu? Nabi terdiam. Sahabat pun menanya, untuk salam sudah diajarkan. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Maka bagaimana kami harus bersalam? 3 kali ditanya, dan yang ketiganya beliau menjawab, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Dalam satu riwayat, innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ada juga riwayat mengatakan fil alamin innaka hamidun majid. Jadi salawat itu adalah doa terbaik yang Allah ajarkan kepada kita untuk mendoakan Rasulullah, dan akibat baik dari salawat itu bukan semata untuk Rasulullah, tapi justru untuk kita sendiri yang membaca. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat untuknya 10. Betapa? Coba kalau 1 salawat 10, kita mendapatkan salawat dari Allah. Kalau 10 salawat berarti berapa? 100. Kalau 20, 200. Kalau 100, 1000. Kan pertanyaannya, siapa yang tidak menginginkan keampunan dan juga rahmah, maghfirah dan rahmah dari Allah. Salawat Allah kepada kita itu adalah ampunan dan rahmah. Da urang mah dosa teh geus teu itu. Betul ya? Tapi kadang-kadang urang teh sok ngitung-ngitung amal anu dipandang ku urang teh amal soleh. Geus subuh, geus lohor, geus dihitung, dijumlahkeun. Padahal in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu tak berbilang, kamu tidak bisa menghitungnya. Tetapi kata Allah, innal insan, sesungguhnya manusia itu lazalumun, sungguh zalim, kafar, dan sungguh kufur. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori itu. Tah gitulah sebagai prolog. Jadi ulah pedit ku sholawat karo Rasul. Tapi oge sholawatnya teu meunang ngarang tah itu tarik nama meureun. Sebab Nabi ketika ditanya, Nabi ge cicing heula. Sampai Allah kemudian mewahyukan kepada kita, tah sholawat ka maneh teh, nah itu bahasa. Itu dalam riwayat yang kita baca dan itu sahih dalam kitab-kitab hadis. Baik, kita lanjutkan pertemuan yang berapa ya? Kemarin pan libur. Nah, itu. Tadi hampir-hampiran libur kemarin tuh. Sebab ada ke Jakarta hari Senin, saya bilang jangan Senin, Senin kayak saya libur riwayat aja. Jadi dia share kemarin tuh Ahad, alhamdulillah bisa orang Jakarta menerima. Pulang jam, ya pas bubaran di sini Isya kalau tidak salah, pas saya lewat bubaran Isya. Baik, kita kan sedang membahas tentang al-hurriyah, kemerdekaan. Nah ini menurut Mustafa bin Husni Asyibwai, kemerdekaan itu ada yang disebut satu kemerdekaan kemanusiaan. Al-hurriyatul insaniyah. Apa yang dimaksud itu? Wa na'ni biha ayyakunal insan ghairu mamluk li ahadin la fi nafsi wala fi baladihi wala fi qaumihi wa ummatihi.
Itu kata beliau. Jadi yang dimaksud dengan kemerdekaan kemanusiaan itu adalah bahwa manusia itu tidak dimiliki atau tidak menjadi milik li ahadin seseorang. Nah. Dan juga tidak dimiliki oleh negaranya bahkan sekalipun, tidak oleh kaumnya, juga tidak oleh umat atau komunitasnya. Jadi itu yang dimaksud. Di sini disebutkan ghairu mamluk, tidak dikuasai oleh siapa? Oleh siapapun. Itulah bahasa singkat nama. Kalau oleh siapapun berarti juga oleh apapun. Jadi manusia merdeka adalah manusia yang memang bisa menunjukkan hakikat dirinya sebagai orang yang bisa memutuskan apapun yang menjadi keinginannya, kehendaknya, tanpa harus bergantung kepada orang lain atau tanpa harus mengandalkan pihak lain. Merdeka. Nah itu. Mata bahula zaman penjajahan merdeka atau matinya begitu. Itu nanti dalam ini nanti bisa kita baca. Nah, yang pertama begini. Fal insan mundu wiladatihi yuladu hurran la yamliku ahad. Bahwa manusia itu sejak dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan tidak dimiliki oleh siapapun, artinya tidak dikuasai oleh siapapun. Ini yang pertama yang harus kita pahami benar. Coba, dalam hadis kan disebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu, yuladu itu dilahirkan alal fitrah. Fitrah itu apa? Disebutkan oleh para pensyarah hadis sebagai Islam. Islam itu apa? Pasrah. Berserah diri. Kepada siapa? Sudah jelas. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi. Kalaupun harus menjadi hamba, merendah, menghinakan dirinya bukan kepada siapapun dan apapun, tapi kepada Allah. Aku saja. Ayat ini kan kesannya seolah kita diperbudak oleh Allah. Tidak. Ayat ini justru sebenarnya sedang mengingatkan tentang harkat martabat manusia, bahwa dia tidak boleh tunduk kepada siapapun. Kalaupun mereka harus tunduk kepada, maka kepada itu adalah Allah yang telah menciptakan dia. Kan pertanyaannya sederhana. Apakah kita dicipta oleh ibu bapak kita? Tidak. Apakah kita ini ada karena kehendak orang lain? Pun tidak. Yang menghendaki kita ada itu adalah Allah. Dan yang mengkuasakan kita menjadi ada itu pun Allah. Jadi Allah berhak untuk mengangkat kemuliaan manusia dengan hanya tunduk patuh kepadanya, tidak kepada yang lain. Dia harus menjadi makhluk yang tegak berdiri di hadapan siapapun. Nah, ini yang dicatat. Jadi ayat itu kan seolah-olah bahwa manusia itu dan jin itu dicipta untuk menyembah kepada Allah. It's okay, iya benar memang seperti itu. Tetapi secara maknawiyah ayat itu sedang menegaskan tentang harkat martabat manusia sebagai makhluk yang merdeka untuk tidak tunduk kepada manusia lainnya, bahkan makhluk lainnya. Keren sekali sebenarnya itu ayat. Nah, itulah mengapa kemudian pernah satu ketika Umar bin Khattab itu berbicara kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini adalah sahabat Nabi.
orang pintar, orang pandai, cerdas, luar biasa. Amr bin Al-As ini adalah juga yang kelak nanti menjadi salah seorang yang diminta oleh Muawiyah menjadi wakilnya untuk menyelesaikan persoalannya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang Siffin. Peperangan yang terjadi yang memperhadapkan antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Itu kemudian terjadi tahkim, arbitrase, perdamaian. Dari pihak Ali ada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari pihak Muawiyah itu ada Amr bin Al-As. Di zaman Umar bin Khattab, beliau ini diangkat menjadi gubernur Mesir. Ya tentu sebagai gubernur dia memiliki kuasa untuk memperlakukan wilayah yang ada dalam kendali kuasaannya. Bebas apapun kumah urang we. Ya. Sampai pada satu ketika, dan itu ada kisah yang sangat menarik ketika ada seorang Yahudi ya yang punya rumah kecil, kemudian tanahnya itu dipandang sebagai tanah yang bagusnya di tanah itu didirikan masjid. Nah kemudian Amr bin Al-As kan minta pada Yahudi itu serahkan tanahmu itu, nanti saya ganti di tempat yang lain. Yahudi nggak mau. Tiba-tiba aing teh hirup di dia. Ieu teh warisan bapa jeung emak. Bapak emak warisan ti bapana, ti emakna baheula. Begitulah kira-kira. Nah, tapi Amr bin Al-As itu dengan kuasa yang dimilikinya merasa untuk bisa memaksa dia mengikuti bahwa bahwa saya ini adalah pemimpinmu. Saya ini adalah penguasa negeri ini. Dan begitu seterusnya. Sampai kemudian si Yahudi ini kan berangkat ke Madinah mencari Khalifah Umar, kan begitu. Dan ini kisahnya menarik dan akan lebih menarik kalau diceritakan oleh Ustadz Zainuddin MZ. Nanti cari saja itu, ya. Saya tidak akan lanjut tentang kisah itu, tapi itu akan menjadi menarik itu dengan retorika yang baik yang disampaikan oleh Ustadz Zainuddin MZ. Nah, saya ingin mengatakan begini. Ketika mendengar itu, Umar bin Khattab itu ngomong kepada Amr bin Al-As, mata ista'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian itu memperbudak manusia? Nah, keren sekali itu. Sejak kapan kamu itu memperhabakkan manusia supaya tunduk patuh kepada apa mau? Sejak kapan? Padahal kata Umar, waqad waladathu ummahatuhum, padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Umar, ucapan yang sangat masyhur. Numatak orang lamun jadi penguasanya temenan gitu ya. Kan aneh, hari keur usum pemilu jika nubala lagu bener abi teh peryogi ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, ke zaman kampanye geus kapilih pokok we. Konstituennya datang jumput, ya kan? Tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan demikian seterusnya. Ya. Jadi itu. Nah, itulah mengapa kemudian di sini disebutkan wa minhu majaa fi awal misaqi hukul insan alladzi wada'atu hayatul ummam. Di dalam mukadimah hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB, disebutkan hayatul ummam, perserikatan bangsa. Di sana disebutkan an-nasyu yuladun ahraran mutasawin, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka dan memiliki harkat martabat yang sama atau kedudukan yang sama. Nah, ini jelas sekali yang pertama, bahwa yang pertama itu manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Artinya dia tidak menjadi budak siapapun, bahkan budak ibu bapaknya sendiri. Mengatakan di Al-Quran kan disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti
huma. Lamun teh mah indung bapa maneh teh maksa maneh pikeun migawe hal anu eueuh ilmu nanti Allah, fala tuti'huma, kamu tidak boleh taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun begitu tetap kamu harus hormat, berbuat baik kepada orang tua. Wattabi sabila man anaba ila. Kalaupun kamu mau ikut, ikutilah orang-orang yang menempuh jalanku. Keren sekali. Nya orang dilahirkan ku indung bapa orang, tapi lamun indung bapa orang maksa orang bikin migawe sesuatu anu teu aya ilmu nanti Allah, maka kita tidak boleh menaatinya, meskipun kita tetap harus menunjukkan hormat dan penghargaan kepada ibu bapa. Dan kadang-kadang di orang sok salah pengertian. Abong keneh indung bapak nate punten misalnya ilmu nate teh jiga manehna geus disna pinter lah ya, sarjana magister atau dokter bahkan guru besar ngaras ari kolotna misalnya sakolana nepikeun ka SMP ataupun nepi ka SMA jadi calutak jadi minculak menjadi sombong nauzubillahi min dzalik. Padahal dia bisa sampai posisi itu karena ibu bapaknya juga. Sok lamun teu disalurkeun gunung bapana. Nepi kitu kadinya. Nah, itulah mengapa dalam Quran surah Luqman kan disebutkan anishkurli wali walidai. Syukur ka kula cek Allah jeung syukur ka kolot maneh. Tapi dalam konteks ketaatan itu tetap ada batas-batas sejauh mana kita harus menaati ibu bapak. Lamun eueuh parenta ti Allah, aduh hapunten bapak mah sanes abdi bade naon namina kitu teh. Baha ka ibu sareng ka emak, lamun ka emak sareng ka bapak. Mung da numutkeun Allah kelah kieu. Tetap urang kelah merendah, tidak boleh menaikkan suara dan seterusnya. Nah, anak-anak kita harus diajarkan itu. Tentang apa namanya? Adab, bagaimana bersikap kepada orang tua. Tapi orang kolot ge ulah abong keneh jadi kolot ngarasa semena-mena manes ya kudu nurut ka bapak lamun teu enggak boleh juga begitu. Biarkan, kan mereka masuk manusia mereka biarkan mereka itu memilih apa yang menjadi keinginan cita-cita. Nah memang tugas kolot nah ngarahkeun nya jiga kusir delman kan we lamun kurang tarik tek cenah tarik. Lamun ada lelet, tarik teuing dikenyet, ya gitulah orang tua itu. Seperti kita main layang-layang itu kan, ayat disebut tarik ulur. Tarik teuing bisa pegat malah, ngalayang kabur ke mana mending. Itu yang terjadi. Anak-anak karena kerasnya orang tua di rumahnya, supaya ikut apa yang menjadikan orang tuanya, anak itu menjadi kabur, jauh ti kolotna sorangan. Sanu salah, budaknya budak salah. Tapi yang memberikan andil anak melakukan pembangkangan siapa? Urang kolotna. Nu mata ka budak mah kade. Jiga salaki ka pamajikan. Salaki tarik teuing. Cek Nabi kan bisa potong bisa patah. Ya kan perempuan itu kadila seperti tulang rusuk anu bengkok teh ya. Lamun dilempengkeun ngalempengna tarik teuing bisa potong. Tapi lamun diantep angger bengkok. Artinya kudu lalaunan we gitu. Pemajikan masih kudu taat ka salaki cek urang teh. Yuk cek pemajikanana heueuh kitu. Nabi itu menjadi suami yang enak diajak diskusi oleh istri-istrinya. Nabi. Dan istri-istrinya menjadi wanita-wanita yang bisa bebas menyampaikan apa yang menjadi apa? Ketidaknyamanannya atas apa yang dilakukan Nabi. Tapi kalau mau menyangkut hukum, Nabi jelas tegas. Nggak bisa. Tapi lamun kaitan jeung kehidupan rumah tangga nyalse we Nabi. Itulah mengapa tadi saya bilang dalam satu halqah itu
Urang teh sok salah maca Rasulullah, pribadi Rasulullah. Seolah-olah Nabi teh jangan kumaha. Enggak. Kurang piknik maca sebenarnya. Kalau kita baca kitab Al-Maghazi, kitab Fadilah, kitab apa itu Al-Jihad Wasiyah, Kitabul Adab, Nabi itu adalah manusia seperti manusia yang lainnya dalam perilaku, dalam sikap. Cuma kan beliau seperti yang pernah saya sampaikan kemarin mendapat ismah, mendapat pemeliharaan. Tapi dalam konteksnya heureuy jeung pamajikan heureuy biasa. Teu sugan abungkeun Nabi mah serius itu betul. Heureuy, malah Nabi ngaheureuyan ini pernah. Ya Rasul hari ini ke asup surga teh wah di surga mah ini. Pan ini teh balik bari jeung ceurik mun dikacida cenah rasaan salat mah luar biasa, saum luar biasa tapi ini tuh bisa asusur. Cek Nabi teh bejaan, dan memang engke mah di akhirat di surga eueuh da kabeh makhluk bakal saumuran naon abkaron naon gadis-gadis. Jangan punten ya Pak Aceng ayeuna eta engke mah bakal gagah ganteng. Insyaallah. Asal asup surga we ngan masuk neraka ripuh gitu nya. Nauzubillah. Namun asup surga urang bakal gararanteng kareren urang gitu. Ayeuna dibuli ku rupa ku dedeg pangadegnya tapi mah sawawa bakal saukuran Kangjeng Nabi Adam alaihissalam itu. Yang kedua, wal insanu la yusafi bil ubiyadil hadi minan nas. Ini harus dicatat bahwa manusia itu tidak disifati untuk mengibadahi manusia yang lainnya. Walakinna yusafu bil ubiyati lillahi wahdah khaliqul hayyah wa ma fiha wa man fiha. Manusia itu tidak diatribusi dengan disebut dia sebagai hambanya seseorang, tapi dia adalah hamba Allah. Dan ketika dia disebut sebagai hamba Allah, Abdullah, itu adalah bentuk penghargaan Allah kepada manusia. Seperti yang saya bilang tuh di awal. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, maka sesungguhnya Allah itu sedang mengangkat harkat martabat kita ini, bahwa kita tidak menjadi budak siapapun, tapi menjadi hamba Allah. Disebutnya kayak Abdul. Bahkan pendosa sekalipun tetap ku Allah disebutnya hamba. Ngan disebutnya teh abid. Itulah mengapa disebutkan wa ma Allah bidzallamil abid, bahwa Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Hamba apa? Hamba pendosa. Tetap disebutnya hamba. Untuk menegaskan yang sadorokan dorakan eta manusia, tetap eta teh hamba kula. Coba cing. Sugan ku Allah diusir, indit siapa? Lamun diusir ka Allah ini ka mana eta masalahna? Iya kan? Coba kita pikirkan deh. Lamun urang ayeuna saking ku Allah teh geus marahna luar biasa, indit samane kaluar ti bumi kula, rek indit ka mana? Warek ka Mars, ari Mars teh bogana saha? Warek ka Pluto we nu pangjauh, Pluto teh bogana saha? Rek numput we di mana? Heuh Allah kabeh ge nu boga. Ya bunaya la takun fi sakratin wala fis samawati wal fil ardi ya'ti bihallah. Lamun aya benda barang anu leutik kacida bari jeung nu leutik ieu teh disimpen di hiji batu gede di jero pisan tadi disebutkeun. Atawa di langit, di juru langit bagian mana, atawa di dasar bumi bagian mana, ya'ti bihallah. Mengapa ya'ti bihallah? Karena memang semuanya itu milik Allah. Innallaha latifun khabir. Itu dalam surah Luqman kan begitu. Nah, jadi lamun hamba Allah disebutna abdun, lamun hamba Allah anu pikasebeleun disebut naon? Abid. Tah ayeuna mah kantun pilih, urang bade disebut abdun atau disebut abid. Beda deh, beda berarti disaudarakan.
Numawi kan sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman, kan gitu ya. Abdul Latif, apa namanya itu? Digandengkan, diidofatkan, disandarkan kepada nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna itu. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik, bahwa kita tidak disifati sebagai hamba siapapun, tetapi kita disifati sebagai hamba Allah. Keren sekali. Coba saya mau nanya saja, seneng nggak kalau kita disebut Allah, diaku Allah teh hamba? Nah, seneng tuh? Seneng nggak kita? Bahagia tidak kita? Si pendurhaka itu disebut sebagai abidullah, seneng nggak dia? Seneng. Aing teh dorakan kacida ka Allah teh maksiatna luar biasa, tapi ku Allah tetep di aku teh hamba. Ya Allah, ya. Tidak ada sebutan yang paling mulia bagi seorang hamba kecuali dia adalah Abdullah, hambanya Allah. Bukan Abdul Dinar, bukan hambanya uang, bukan Abdul Mal, bukan hambanya harta. Bukan hambanya kuasa, tapi hamba Allah. Taina kan loba jelema nu diperbudak ku kekuasaan jabatanana. Leres tuh. Diperbudak oleh kekayaannya, diperbudak oleh uangnya. Sehingga dia tidak menjadi merdeka untuk sujud kepada Allah Rabbul Izzah. Mane masa duitna saeutik kudu dibaris nu katilu. Pan urang mah kitunya. Lamun aya acara naon dibacaan di dieu presiden. Jadi temenang di dieu kan usaha wae. Padahal Nabi pernah suatu ketika sholat itu terlambat. Kemudian diimami oleh Abu Bakar. Orang-orang yang di belakang itu memberikan isyarat kepada Abu Bakar supaya mundur sebab Nabi dah datang. Kemudian Abu Bakar menoleh. Tapi yang dilakukan Rasul apa? Rasulullah memberikan isyarat, kamu tetap di tempat itu. Kemudian Nabi mengambil tempat di sisi kiri Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi dan manusia yang lain di belakangnya mengikuti sholatnya Abu. Coba bayangkan. Nabi tidak ya, mana tukang sekali itu. Enggak, tetap diposisikan sebagai imamnya manusia. Begitulah cara Nabi memberikan penghargaan. Terus pernah sholat subuh teh, Nabi buang hajat lama sekali. Para sahabat sudah gelisah, aduh ya sagedeng direk beurang ya panempuan terbit Nabi canjol keneh wae. Maka kemudian kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf itu yang menjadi imam. Kemudian Nabi datang. Sugan Abdurrahman bin Auf tengah batalkan sholatnya daya Nabi. Nabi malah mengikuti Abdurrahman bin Auf. Padahal siapa dari sahabat itu yang tidak memuliakan Nabi? Semuanya memuliakan. Tak gitu. Jadi orang mah kadang-kadang sok serap ku pangkat jeung status sosial. Aduh, punten wah kumaha nembungkeun kerendahan diri di hadapan manusia. Itu yang saya katakan sebagai pelacur harkat martabat hanya karena ingin mendapatkan jaminan hidup dari manusia. Nauzubillah min dzalik. Urang mah teu meunang kitu. Omat teu gitu urang mah. Kita harus tegak di hadapan manusia yang lain. Tegak itu bukan berarti naon, sombong, bukan. Tegak dalam arti bahwa aku dengan kamu sama. Aku menghargaimu karena aku diperintah Allah untuk taat kepadamu karena kamu adalah pemimpin saya. Titik sudah. Ketika Anda menyimpang melenceng dari apa yang Allah katakan, maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Tegas sekali Nabi mau ngomong gitu. Tah gitu orang. Ya. Tah iya justru hadis itu dipikasieun ku penguasa itu karena dia ada terjadi pembangkangan. Padahal yang pembangkangan. Da manehna nu doraka diingatan hese wae. Itu para elit. Baik, kita teruskan ya.
Wal ubudiyati lillahi amrun waqi. Beribadah kepada Allah itu ada perintah yang jelas. Nggak bisa dipungkiri, itu perintah Allah itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa Allah telah menetapkan kalian tidak boleh mengibadahi kecuali kepada Allah. Jelas. Entah disebutkan ayat wabil walidaini ibadah enggak, tapi wabil walidaini sana kepada orang tua berbuat baik. Bukan mengabdi, bukan beribadah, memperhamba, tapi berbuat baik, menunjukkan kebajikan kepada orang tua. Beribadah mah Allah unggul. Nah, itu Quran. Nah, numawi di dia disebutkan wa dzalika wajibun madamal insan fil wujudi wa fi mawahibihi wa khasaisihi, ya. Itu kalau manusia masih mengakui bahwa dia memang membutuhkan Allah, memerlukan Allah, dan dia menjadi hamba Allah. Kan di Al-Quran disebutkan, qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Dialah zat yang telah menjadikan kamu, menciptakan dan menjadikan kamu, dan menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan pikiran. Qalilan ma tashkurun, ngan hanjaka nu disyukuri kumaneh teh saeutik pisan. Itu dalam surah dalam surah Al-Mulk, ya. Kemudian Allah mengatakan wa mabikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kamu dapat kecuali itu dari Allah. Orang kudu ngaku tadi. Ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana dzalumun kafar. Yang tadi disebut dalam surah Ibrahim. Tuh, ya. Itulah mengapa yang menjadi syiar kita yang setiap hari kita ucapkan adalah la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada yang paling pantas, paling layak dan yang wajib untuk diibadahi kecuali Allah. Bahkan kita diajarkan untuk mengulang-ulang iyyaka na'budu, hanya kepada engkau saja kami beribadah. Ngan orang kadang-kadang lamun maca Quran sholat itu. Nah ini mulai nanti harus belajar, dan saya yakin sudah. Sadayana kan apa terjemah Al-Fatihah lahnya insyaallah-nya. Nah, itu. Maksud saya maknai dalam hadis itu qasamtus sholat nisfaini, sholat itu dibagi dua, li wali abdi, ada bagianku, ada bagian hambaku. Tahti mimiti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu adalah bagianku kata Allah. Fa innahu li, itu adalah bagian. Ketika masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li wali abdi, ini bagianku dan bagian hamba. Bagianku apa? Iyyaka na'budu, bagianku adalah, hakku adalah aku disembah, aku diibadahi. Bagian hambaku apa? Iyyaka nasta'in. Tuh keren. Numawi ada diskusi fikih tentang ini. Kan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak membaca Fatihah. Nah pertanyaannya, lamun orang sholat berjamaah imamna jahar. Nah itu kan ada diskusi fikih ya. Ada yang mengatakan makmum tetap kudu maca. Aya nu nyebut makmum mah dengekeun we ka imam jahar mah. Nah kemudian bagaimana kalau dia tertinggal? Nu disebut Fatihah teh nanti ayat nu kahiji nepi ka terakhir atau bagian manapun dari ayat itu yang kita dapati masbuk ya urang ya. Pek teh imam geus ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Urang geus takbir, pas takbir teh imam keur maca tadi ghairul maghdubi alaihim.
Nah, orang teh menang Fatihah tuh aya nu nyebut teu menang, aya nu nyebut menang. Sebab gue maghdubi alaihim waladdallin adalah minal Fatihatil Kitab atau min Fatihatil Kitab. Tapi ada juga yang mengatakan Fatihah mah ti mimiti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil. Maka fikih saya jalan tengahna daripada pasya ribut. Guys, lamun urang takbiratul ihram menang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah mendapat Fatihah. Mengapa? Karena tadi Allah katakan fa innahu li hadzali, bahwa ini adalah bagianku, atau yang ini adalah bagian hambaku di iyyaka na'budu. Tapi pan ke aya hadis disebutkeun lamun urang masbuk menang imam ruku, urang menang saro. Jadi nu kieu mah ulah jadi bahan pase. Urang kadang-kadang sok kekeuh. Heuh dan jadi kumaha lamun urang geus boga pamadegan kitu jeung yakin asal dia bisa mempertanggungjawabkan dalilnya sok. Dan keurusannya jeung saha? Allah Rabbul Izzah. Baik. Ya. Wa min huna, oleh karena itu wusifa li Rasulillah auli rusulillahi wa anbiya'ihi wa sofahum bil ubudiyah. Itulah mengapa Allah mensifati para utusannya dan para nabinya dengan sebutan hamba seperti yang tadi bilang. Wadhkur abdana ayyuba idnada rabbah, kan gitu. Ya, sing ingat ya ketika apa itu? Ingatlah kamu hambaku yang bernama Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya. Pun demikian ketika Allah menyebut Nabi Muhammad, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Nah, itu. Baik ya. Jadi ini yang harus dipahami. Satu nomor lagi ya, boleh ya? Nah. Kemudian wal insan al khuru la yamliku qaumu wala mujtami'uhu wala daulatuhu li'annahu yakumu bi afradu minasyaub li hadmati syaub. Jadi begini maksudnya, bahwa manusia itu tidak dikuasai oleh kaumnya, tidak dikuasai oleh masyarakatnya, bahkan tidak dikuasai oleh negaranya. Jadi maksudnya orang teh lain budakna negara. Andai pun kemudian ada di antara kita yang kita angkat menjadi pemimpin kita, itu tidak dalam konteks dia menjadi penguasa diri kita, tidak. Tapi justru di sini disebutkan li khidmati. Jadi di sini disebutkan ya. Ini yang harus hatta inna ra'isad daulah fil islami laisa ila khadiman li maslahati syab. Justru kalaupun ada pemimpin sebuah negeri dalam Islam, maka pemimpin itu tugasnya satu. Apa itu? Li khidmat, untuk berkhidmat, melayani. Numatak aya dina hiji waktu ya. Abu Hazm itu ahli hadis, ulama besar, datang kepada Muawiyah yang ketika itu menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Apa yang dikatakan? Assalamu ayyuhal ajir. Semoga keselamatan menimpa Anda, wahai pelayan. Oh, keren ya ulama. Datang ke penguasa, dia menyebut Assalamualaikum, pelayan. Itulah lamun bahasa orang Mayena gitu. Datang ke pintu istana dan dia mengucapkan salam dengan kata-kata Assalamu ayyuhal ajir. Semoga keselamatan datang kepada engkau, wahai pelayan. Ini para menteri lah gitu ya. Ini para menterinya protes. Katakan olehmu Abu Hazm, Assalamu ayyuhal amir. Semoga keselamatan menimpa Anda, wahai apa itu amir itu? Pemimpin kaum mukminin. Tapi ini Abu Hazm mengatakan, innama anta ajir. Hei Muawiyah, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu hanya pelayan. Tanya hade ulama kieu, aya ulama urang nu wani kieu ka Pak Jokowi. Ayo mah bade naros we. Ya dah ya. Datang Pak Jokowi, Assalamu alayka ayyuhal ajir.
Pak Jokowi assalamualaikum, hai pelayan, aya nu wantun gitu, malah kabeh kararieu we supaya diberi kaos jeung sembako. Sepeda ketangnya sepeda, Pak Jokowi resep masan sepedanya. Nah, kemudian disebutkan apa? Innama anta ajiru hadil ummah, sesungguhnya kamu itu adalah pelayan umat ini. Astajiruka rabbuka liri'atiha, Allah yang menyuruhmu menjadikanmu pelayan untuk mengurus mereka. Tanya sahade-hade ulama teh lamun datang ke penguasa ngomong kieu. Kade tong ngarasa jadi bupati wali kota, tong ngarasa jadi gubernur, tong ngarasa jadi presiden sehingga kemudian memperlakukan rakyat itu dengan semena-mena. Enggak, kamu justru diangkat oleh mereka adalah untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan mereka. Untuk memberikan apa yang menjadi hak-hak mereka. Keren itu. Islam itu yang mengajarkan begitu. Numata kan saya pernah bilang ya, ketika Imam Malik diminta oleh khalifah untuk mengajari anaknya di istana, Imam Malik mengatakan yang butuh ilmu yang harus datang, yang mendatangi ilmu. Bukan ilmu yang mendatangi, mereka yang menuntut ilmu. Tah gitu. Jadi begitu Pak Arif ya, keren sekali ini. Ya. Jadi siapapun, nyala mau saya datang ke masjid itu dalam rangka ini enggak ini mah ya. Kan hadisnya ya deui kan kamari disebutkeun ya. Bahwa siapa yang kumpul wa majtama'a kan begitu. Fi baitin min buyutillahi li talabil ilmi kan begitu. Siapa ya, tidak ada satupun kaum yang ngumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca Quran, mendiskusikannya, kan ayat jaminan-jaminan. Nah, kita dalam konteks itu. Ya, itu. Jadi ulah nelpon Kak Sukardi teh. Ustaz punten tiasa karo rompok aya taroskeun mau datang saya gitu. Lamun kasana mun sana ari sia nu butuh gitulah gitu ya. Gitu. Jadi ya kan saya pernah mengalami lah situasi seperti itu ya. Sampai kemudian meminta maaf tuh via telepon. Ustaz, saya itu tahu betul saya minta maaf, itu sudah meminta Ustaz datang. Oh karena begini. Nah, ya kenapa enggak dibawa saja itu suapimu datang ke sini? Ya, apa majikan anak gitu beda. Jadi begitulah cara kita menghargai manusia. Jadi sekali lagi ini belum selesai tapi saya selesaikan saja. Jadi maksudnya selesai bab ieu gitu ya. Jadi maksud saya bahwa kalau kita menjadi rakyat, kan disebutkan ya ra'iyah. Ra'iyah itu artinya yang dirawat, yang dipelihara, yang dijaga. Orang rakyatnya memang kudu dijaga, dipelihara, usaha. Ku al-imam, ku pamimpin, anu diangkat ku orang sorangan. Jadi bukan sebaliknya kata saya juga, ini jadi kebalik-balik kita ini sekarang. Justru rakyat kudu melayani pejabat. Saya tuh kadang-kadang kesel, datang ke kampus pejabat, punten ya. Ini kan ada rencana itu peresmian rusun itu oleh presiden ketika itu. Kemudian datang. Harus nyiapin ini. Aing datang ke presiden riweuhna luar biasa. Saya katakan kalau begitu enggak usah di sini. Toh rusun banyak yang lain di Jawa Barat, silakan di tempat yang lain. Tuh saya yang ngomong itu. Heuh pan lamun datang pasukan teh pan. Punten ya mau. Kudu disayogikeun ABCD. Bayangkan rakyat nu kuduna dilayani malah harus melayani. Saya bilang kalau itu yang menjadi itu jangan di sini. Saya bilang. Kuduna gitu datang mawa duit mereka orang. Itu ya. Lain usah baliknya orang malur ke duit gitu. Nah itu ya contoh-contoh yang yang terjadi kita. Jadi sok terbalik lah. Nah jadi ini untuk membuka kesadaran kita semua bahwa sekali lagi kita adalah hamba Allah. Dan itu adalah harkat tertinggi makhluk Allah ketika disebut sebagai hamba Allah. Bahkan saking kasih sayangnya Allah kepada hambanya, pendurhaka sekalipun disebut
hamba Allah. Ngan sebutannya beda. Hamba Allah nu bageus disebutnya abdun, sementara hamba Allah pendurhaka disebutnya abid. Mata ke merengaran budak teh kade ulah abidullah jangan. Bisi doraka wae gitu ya. Tapi kenging teh upami disebut Ubaidillah atau Ubaidullah. Ubaidullah itu adalah tasghir atau bahkan takrib. Tasghir itu Abdullah anulitik gitu dah. Budak keneh disebut Ubaid. Ubaid itu berarti hamba saya. Tapi juga bisa disebut litakrib untuk mendekatkan. Jadi saking deus lah ke Allah Rabbul Alamin. Itu saja mungkin pertemuan kita. Ini masih banyak hancanya tentang kemerdekaan. Sebab nanti ada kemerdekaan yang lain. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini malam ini, sekali lagi kita semua adalah hamba Allah Rabbul Izzah. Maka tunjukkanlah pengkhidmatan kita atau maaf penghambaan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Dan kalaupun kita ditakdirkan Allah itu menjadi pemimpin masyarakat, jadikan itu sebagai instrumen kita untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah dengan cara melayani orang yang kita pimpin. Jangan pernah kita memposisikan diri kita itu lebih kuat, lebih hebat daripada yang lain. Itu saja mungkin aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.